Halo, salam sehat dan semangat pagi untuk semua tim Medical Side. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang tata kelola atau prosedur eskalasi medis dari tim Medical Side ke tim Medical Assistance. Pertama, kita akan membahas mengenai tujuan dari prosedur eskalasi medis. Eskalasi medis merupakan prosedur pelaporan yang harus dilakukan oleh petugas medis di lapangan yang melakukan respon awal sebagai salah satu rangkaian dari pengelolaan gawat darurat akibat cedera maupun sakit. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memastikan tindakan medis yang dilakukan sesuai dengan standar PT Kartika Bina Medika Tama dan proses follow-up dilakukan setelah tindakan inisial dilaksanakan, serta struktur pendukung atau support di luar site sudah dihubungi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Keadaan emergensi terbagi menjadi dua. Yang pertama trauma dan yang kedua kardiovaskular. Trauma terdiri dari beberapa sertifikasi mengenai healthcare profesional seperti BTLS, ITLS, dan ATLS. Jikalau kardiovaskular terbagi menjadi sertifikasi healthcare profesional BCLS dan ACLS. Dari kedua tipe emergensi tersebut, jikalau kita menemui keadaan di lapangan atau di lokasi atau di tempat kita bekerja, kita akan memikirkan prosedur yang harus kita jalankan dan akan merencanakan prosedur eskalasi. Tugas dan tanggung jawab ketika terjadi gawat darurat dalam fase awal. Petugas medis terbagi menjadi dua, yang pertama petugas medis flying camp, dan yang kedua tim medis klinik utama. Kita akan membahas petugas medis flying camp terlebih dahulu. Pada saat terjadi fase gawat darurat dalam tahap awal, petugas medis flying camp yang pertama akan melakukan stabilisasi dan memberikan tindakan awal secara komprehensif kepada pasien. Yang kedua, untuk petugas medis di flying camp menghubungi dokter PIC atau CMO di klinik utama dan advice medis atau notifikasi rujukan internal dari flying camp atau FAP ke klinik utama. Serta yang terakhir akan membuat surat rujukan internal untuk diserahkan ke tim klinik utama. Lalu tim medis klinik utama. Tim medis klinik utama memiliki beberapa tugas, yang beberapa di antaranya adalah yang pertama, menerima pasien dan melakukan handover dengan petugas medis dari flying camp. Yang kedua, melakukan pengkajian ulang dan memberikan tindakan lanjutan kepada pasien serta mengkaji kebutuhan selanjutnya. Dan yang ketiga, untuk petugas medis dan dokter PIC atau CMO di klinik utama akan membuat pelaporan notifikasi kasus yang ditujukan kepada medical assistant dengan berkoordinasi dengan medical advisor untuk keperluan rujukan keluar dari site. Dan yang keempat, dokter PIC atau CMO berkoordinasi dengan PIC klien untuk proses rujukan bersama dengan tim medical advisor dan provider relation. Dan yang terakhir akan melakukan persiapan pasien, peralatan, administratif, dan escort pasien untuk rujukan ke rumah sakit rekanan. Healthcare profesional yang bekerja di flying camp biasanya akan memerlukan alat untuk komunikasi apabila terjadi keadaan gawat darurat dalam tahap fase awal. Alat komunikasi flying camp atau first aid post bisa berupa dengan radio, telepon satelit, ataupun WhatsApp jikalau di site tersebut menyediakan jaringan internet. Serta healthcare profesional akan melakukan pengkajian secara komprehensif dengan tindakan awal dengan struktur SWOT atau Subject, Object, Assessment, dan Planning. Jika rujukan internal diperlukan, maka healthcare profesional akan mengisi form rujukan internal yang sudah tersedia. Serta healthcare profesional akan melakukan escort pasien ke klinik utama dan melakukan pengawasan selama perjalanan. Setiap 5 menit sekali melakukan pemeriksaan pada pasien dengan kritis dan 15 menit sekali untuk pasien dengan yang stabil. Serta healthcare profesional akan melakukan update segera ke dokter atau PIC atau CMO jika kondisi pasien mengalami perburukan selama transport. Terdapat beberapa perlengkapan alat untuk healthcare profesional dalam melakukan respon. Yang pertama ada personal responder bag. Yang kedua ada oxygen portable atau LSP.
Yang ketiga ada Automated External Defibrillator. Yang keempat adalah alat transportasi yang terdiri dari long spinal board dan scoop stretcher. Tata cara pelaporan medis melalui radio ke tim klinik utama. Hal yang pertama harus diperhatikan adalah untuk memastikan apakah channel radio tergabung dengan tim respon, dengan klinik utama atau lainnya khusus medikal. Pastikan channel radio tidak terhubung dengan departemen lain yang tidak berkaitan. Tata cara pelaporan menggunakan metode MIS report. Untuk M yang pertama adalah Mechanism of Injury atau Medical Complaint yang berisi data seperti usia, jenis kelamin, dan dilengkapi dengan nama dari pasien atau korban. Untuk I adalah Injury, Illness, atau identifikasi yang berupa deskripsi waktu kejadian, injury apa yang terjadi pada korban ataupun pasien. Yang ketiga ada S yang merupakan sign and symptom seperti pengukuran tanda-tanda vital seperti mengkaji lebih lanjut riwayat penyakit terdahulu atau past medical history. Melakukan pengukuran vital sign dengan memasukkan kadar gula darah, SpO2 serta EtCO2. Dan dipastikan untuk korban-korban yang mengalami trauma akan diperiksa hipertensi atau tensinya berada di atas atau di bawah normal. Serta dipastikan kembali untuk tingkatan nadi atau heart rate berada dalam kisaran normal, rendah ataupun tinggi. Serta T, treatment. Treatment apa yang sudah dilakukan terhadap korban. Tata cara kelola klinik utama dalam berkomunikasi dengan medical assistance dengan nomor telepon yang telah disediakan untuk site pada nomor 021 8082 7555. Serta klinik utama akan membuat laporan tertulis yang akan dikirim melalui alamat email 15118@medicaplaza.com atau med.assistance@medicaplaza.com. Serta tim klinik utama akan memberikan informasi kepada petugas medical assistance atau autorisasi person atau pihak klien yang menduti pada saat itu, serta akan memberikan informasi data pribadi berupa nama, kewarganegaraan, nomor kontak, tanggal lahir, detail paspor apabila ekspatriat, detail asuransi, dan lain-lain ke petugas medical assistant. Serta klinik utama akan meminta pasien untuk menandatangani ROMIF dan akan melakukan follow-up telepon yang pertama melalui verbal dan update tertulis termasuk pemindahan pasien. Dan akan melakukan escort jika diperlukan. Mengenal form incoming call Medivac. Pada saat healthcare profesional menelpon medical assistant, harus jelas dengan identitas penelpon seperti nama penghubung, nomor telepon yang dapat dihubungi kembali, posisi, divisi, perusahaan, dan lokasi site. Dan yang kedua, untuk identitas pasien, seperti nama pasien, posisi atau divisi dari pasien, kemudian perusahaan, diagnosa, kondisi medis, pemeriksaan penunjang, dan terapi yang sudah diberikan. Dan yang terakhir adalah melakukan request atau permintaan kepada medical assistance seperti medical evakuasi dengan menggunakan air ambulance, commercial carrier, ground ambulance, kemudian perlu rumah sakit, dokter spesialis, ambulans, ICU, mobil pendamping, dan tim escort, serta memprediksi estimasi keberangkatan dan tiba. Serta melakukan penjaminan menggunakan Medicaplaza atau asuransi atau ada rencana tindakan lainnya. Tim Medical Assistance.
Tim medical assistance akan memberikan advice dan panduan medis untuk diagnosis dan pengobatan kepada staf medis atau penelpon pertama. Tim medical advisor memberikan rekomendasi apakah pasien dapat ditangani di lokasi atau harus segera dirujuk. Tim medical advisor memberikan rekomendasi pemindahan pasien dengan menggunakan logistik dan rencana evakuasi tahap pertama di site. Dan tim medical akan mengatur rawat inap dan ground ambulance pada vaskes in transit yang sesuai area sekitar site. Dan akan menginformasikan rekomendasi akhir dari tim medical advisor kepada tim di site. Menghubungi otorisasi person dan mendiskusikan kasus medis serta menjelaskan jika ada kemungkinan evakuasi fase kedua. Dan akan mengimplementasikan dan mengelola rencana evakuasi tahap kedua. Mengatur proses rawat inap di vaskes definitif untuk evakuasi fase kedua, mengatur proses repatriasi jika diperlukan dan diminta oleh klien yang melebihi kapasitas evakuasi tahap kedua, dan akan memastikan otorisasi person dan manajemen perusahaan selalu diupdate untuk setiap perubahan kemajuan kasus. Medica Plaza, selamat pagi, dengan Ismi. Ada yang bisa saya bantu? Halo, selamat pagi tim. Iya, izin eskalasi dan minta advice rencana medical evakuasi. Baik, saat ini saya terhubung dengan Bapak siapa? Saya dengan Medik Firman. Baik, Pak Firman. Mas Firman dari perusahaan mana, Mas? Dari site Cipta Krida Utama. Cipta Prida. Baik, Mas Firman. Boleh dibantu untuk nama pasiennya? Nama pasien Tuan Yogi Palevi. Bapak Yogi Palevi. Baik, dibantu tanggal lahirnya pasien? 9 Februari 1993. Baik, saat ini pasien lokasinya sedang di mana, Pak? Lokasi di Bintuni, Papua. Bintuni. Baik, untuk kebutuhan apa Pak saat ini? Air ambulan. Baik, boleh dibantu diagnosa pasien saat ini Pak? Diagnosa sementara adalah ST elevasi di V1 sampai V5. Infak, baik. Untuk keluhan sementara pasien? Ya, dengan kondisi pasien kita mengeluh nyeri dada sekitar 30 menit yang lalu dan pucat. Nyeri di dada 30 menit, baik. Nyeri dada kurang lebih 30 menit yang lalu, nyeri dada dirasakan menjalar sampai ke bagian tubuh bagian belakang serta ke lengan kiri. Nyeri tidak hilang dengan beristirahat. Skala nyeri 8 dari 10. Pasien mual dan susah untuk bernapas. Riwayat penyakit sebelumnya pernah terjadi nyeri dada tetapi hilang setelah beristirahat. Punya riwayat penyakit hipertensi dan mengkonsumsi obat-obatan Katopril 10 mg tablet 1 kali per hari. Dengan riwayat perokok aktif kira-kira 20 batang per hari sudah sekitar 15 tahun. Menjalar sampai ke lengan ya Pak ya. Baik, untuk terapi sementara saat ini? Untuk terapi yang sudah dilakukan saat ini adalah pemasangan EKG 12 lead, rencana pemberian morfin dan aspirin, serta pemberian O2 dengan nasal kanul 3 liter per menit, dan melakukan pemasangan IV line. Pemberian morfin, pemberian aspirin, baik. Untuk dirujuknya ke rumah sakit mana sudah tahu? RS rujukan sesuai dengan MIRP level 2. Sesuai MRP level 2, baik. Apakah ada dokter dan nurse yang akan menemani? Dokter dan nurse yang akan menemani dari Medica Plaza. Baik, dokter dan nurse dari Medica Plaza ya Pak ya. Baik, untuk saat ini apakah ada informasi tambahan lainnya?
Kemudian rencana tambahan lain adalah persiapan untuk RJP dan pemasangan AED serta monitor vital sign, dan rekam medis akan kami kirimkan menyusul. Baik, laporan medis akan menyusul. Terima kasih Pak Firman untuk informasi yang telah diberikan. Izinkan kami menginstalasikan case ini kepada tim medical evakuasi kami ya Pak ya. Nanti tim medical evakuasi kami akan menghubungi kembali. Terima kasih telah menghubungi Medica Plaza. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Oke. Baik, terima kasih atas bantuannya. Baik, dengan Medik Firman, terinfo sebelumnya ada permintaan untuk aktivasi medical evakuasi. Baik, izin konfirmasi rencana evakuasi pasien atas nama Yogi Pahlevi, usia 35 tahun, dengan keluhan sesak dan nyeri dada sudah 30 menit dengan skala PAS 8 dari 10. Untuk pemeriksaan fisik didapatkan GCS 15 atau sedar penuh dengan nadi 80 kali per menit, tekanan darah 155 per 70 mm/Hg, suhu tubuh di 37,1 derajat Celcius, pernafasan di 24 kali per menit dengan SpO 2 di 95% dengan darah ruangan. Kemudian pemeriksaan penunjangnya dengan gula darah sewaktu di 98 mg per desiliter dan EKG gambar tes elevasi di V1-V5. Baik, untuk terapi sudah sesuai, silakan dilanjutkan. Siapkan morfin bila dibutuhkan karena skala FAS sudah 8 dari per 10. Baik, kami aktifasi untuk medical evakuasi pasien ke rumah sakit tujuan. Mohon siapkan berkas-berkas yang diperlukan seperti remif pasien, guarantee letter pasien, lembar medis awal, dan lembar evaluasi pasien. Rekomendasi nanti saat evakuasi akan ditemani oleh minimal 2 orang, 1 dokter dan 1 paramedis. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Mas Irfan? Kalau tidak ada, kami akhiri telepon ini. Salam sehat selalu. Terima kasih.